Halo adik-adik, sebentar lagi kita akan melakukan persekutuan anak pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita angkat pujian. Bila ku ingat cinta Tuhanku. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau. When I remember when he died for me, I'll never go back anymore. Hallelujah. When I remember when he died for me, I'll never go back anymore. No, no, I will never, I'll never go back anymore. Hallelujah. No, no, I will never, I'll never go back anymore. Sekarang Koko ingin memberikan pengumuman. Seperti biasa hari Minggu kita akan ibadah pada jam 1 siang. Untuk yang Batita dilaksanakannya di YouTube di channel GKI Ampera, Sekolah Minggu GKI Ampera. Dan untuk yang kelas kecil dan kelas besar lewat aplikasi Zoom. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami kembali untuk melakukan persekutuan anak pada sore hari ini. Kiranya Engkau yang boleh memimpin setiap kami supaya kami boleh duduk diam mendengarkan firman Tuhan dengan baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kokorian akan menceritakan bagaimana awal mulanya manusia jatuh ke dalam dosa atau the first sin, dosa manusia yang pertama-tama. Jadi kenapa nih Korean kita semua bisa berdosa sampai sekarang ini? Kenapa kita bisa jatuh ke dalam dosa? Karena pada awalnya akan kita dengarkan ceritanya hari ini. Tapi sebelum itu, yuk kita sama-sama berdoa terlebih dahulu, semuanya lipat tangan dan tutup matanya. Kita bersama-sama minta pertolongan kepada Tuhan, agar firman Tuhan yang kita dengarkan secara online ini, kita boleh mengerti bersama-sama. Yuk adik-adik kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur
atas banyak berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Salah satunya melalui firman Tuhan yang akan kami dengar. Tuhan pimpin agar kami boleh mengerti firman Tuhan yang diceritakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Nah, adik-adik, begini ceritanya. Yuk kita dengarkan bersama-sama. Nah, waktu itu Tuhan Allah menciptakan manusia yang pertama. Pertama gimana? Coba keluarkan jarinya. Nah, manusia yang pertama Tuhan ciptakan adalah si Adam. Nah, manusia yang kedua diciptakan lagi, ada yang namanya nanti perempuan namanya Hawa. Adam dan Hawa Tuhan Allah ciptakan karena Tuhan sayang kepada mereka, Tuhan cinta kepada mereka. Tuhan Allah menempatkan Adam dan Hawa di sebuah taman yang begitu bagus sekali. Di taman itu banyak tanaman-tanaman, pohon-pohonan, buah-buahan di sana. Dan kalau adik-adik lihat, di situ juga banyak sekali binatang-binatang. Dan pada waktu itu, manusia dan semuanya binatang hidup secara bersama-sama, tidak berantem, tidak saling makan. Dan lalu Tuhan Allah memberitahu kepada Adam dan Hawa, Adam, Hawa, pohon yang di tengah itu buahnya nggak boleh kamu makan ya. Cuma pohon yang di tengah itu kamu nggak boleh makan. Yang lainnya boleh. Oke? Oke Tuhan. Lalu pada saat itu datanglah si penggoda, si iblis, si setan yang menjelma jadi ular. Nah, coba lihat ada ular nggak di sono adik-adik? Oh, iya di sini ada ular atau si iblis. Dia datang untuk mencobai si Hawa. Si iblis ini, si ular ini bertanya kepada Hawa. Hawa, semua pohon, semua buah yang di taman ini kamu nggak boleh makan kan buahnya? Loh, enggak, kata Hawa. Enggak, kata Tuhan yang nggak boleh cuma yang di tengah itu aja. Yang lainnya boleh kok aku makan. Kata Tuhan Allah, nanti kalau yang di tengah itu aku makan, nanti aku mati. Oh gitu. Lalu si iblis bilang, si ular itu bilang, tidak, kamu tidak akan mati loh. Kamu gak bakal mati kalau kamu makan buah itu yang ada di tengah-tengah itu. Justru kamu nanti akan seperti Allah. Kamu akan tahu mana yang baik, mana yang benar. Kamu akan hebat. Kamu akan kuat seperti Allah. Jadi kamu gak bakal mati. Wah, si setan ini, si iblis ini mengajarkan Hawa untuk tidak taat, tidak obey. Kata Tuhan Allah tidak boleh. Tapi kata iblis ini, udah makan aja, nggak apa-apa, boleh kok. Lalu si Hawa makan buahnya. Habis Hawa makan, dia memberikan ke si laki-lakinya yang bernama Adam. Lalu si Adam makan buahnya juga. Boleh nggak adik-adik tadi katanya Tuhan Allah? Tidak boleh, tapi mereka makan. Lalu mereka saling lihat-lihatan. Apa yang terjadi adik-adik? Ada yang tahu? Mereka merasa takut. Mereka merasa sedih. Coba lihat. Kenapa mereka merasa takut? Mereka merasa malu. Karena mereka sadar bahwa mereka tidak berpakaian. Dan mereka juga takut dan sedih. Kenapa mereka sedih? Karena mereka tahu mereka sudah melanggar. Mereka sudah tidak taat Tuhan Allah bilang tidak boleh. Tapi mereka tadi sudah
sudah makan buahnya. Mereka sedih dan mereka takut. Lalu mereka bersembunyi. Kenapa sembunyi? Karena mereka takut diomelin sama Tuhan Allah. Kenapa mereka takut diomelin? Karena mereka sudah melakukan salah. Siapa yang di sini pernah melakukan kesalahan sampai takut diomelin papi mami? Yes. Setiap dari kita mungkin atau pernah melakukan kesalahan. Maka itu kita takut. Seperti Adam dan Hawa ini juga takut. Lalu Tuhan Allah datang ke taman itu. Dia manggil, Adam, Hawa, di mana kalian? Lalu Adam dan Hawa bilang, aduh Tuhan, maaf kami bersembunyi, kami takut, kami malu, kami tidak berpakaian. Tuhan tanya, dari mana kamu tahu? Kamu makan buah yang saya larang itu ya, Adam? Lalu si Adam menjawab, ini Tuhan, ini Hawa nih, Hawa, si Hawa ini nih, Hawa ini yang nyuruh, no, si Hawa ini yang nyuruh aku makan. Terus kata Hawa, bukan Tuhan, bukan, si ular ini nih, ular ini yang nyuruh aku makan. Dia bilang makan aja, nggak apa-apa, nanti kamu nggak bakal mati. Mereka saling salah-salahan. Lalu gimana Tuhan? Lalu Tuhan berkata kepada iblis itu, hai iblis, nanti akan lahir keturunan dari perempuan ini. Dia akan mengalahkan keturunanmu iblis, akan mengalahkan keturunannya iblis. Yang kita tahu siapa nanti keturunannya Hawa yang akan mengalahkan maut, mengalahkan dosa dan menyelamatkan kita? Tuhan Yesus. Dan kamu Hawa, kamu akan melahirkan bayi dengan begitu kesakitan. Oleh karena itu, kenapa mama kita kalau melahirkan sakit sekali waktu melahirkan dan harus mempertaruhkan nyawanya. Dan Adam, nah si Adam ini, kamu akan bersusah payah bekerja keras untuk mencari makan. Karena mereka berdua sudah jatuh ke dalam dosa. Lalu Tuhan membuatkan Adam dan Hawa pakaian dari kulit binatang. Loh, kok gitu? Karena Tuhan masih mencintai dan menyayangi Adam dan Hawa. Meskipun mereka sudah berdosa, tapi Tuhan tetap mau memaafkan dan tetap menyayangi mereka. Tapi kalau salah tetap salah dan tetap dihukum. Dan Tuhan menghukum Adam dan Hawa tidak boleh tinggal lagi di Taman Eden. Dan mereka harus keluar dari taman itu. Dan sekarang taman itu sudah dijagai oleh malaikat. Dan malaikat memberitahu Adam dan Hawa, pergi, kamu sudah tidak boleh tinggal di sini. Lalu kemudian Adam dan Hawa harus pergi meninggalkan Taman Eden tersebut. Karena mereka sudah melanggar perintah Allah dan jatuh ke dalam dosa. Nah adik-adik, meskipun Adam dan Hawa sudah jatuh ke dalam dosa, tapi Tuhan masih mencintai dan menyayangi Adam dan Hawa. Dan Tuhan Allah menjanjikan akan memberikan seorang penolong kepada mereka. Kemudian ribuan tahun telah berlalu dan benar, Yesus Kristus datang, lahir, dan menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Yuk adik-adik kita bersama-sama menyanyi. Karena demikian Allah cinta pada dunia. Allah cinta kepada kita meskipun kita berdosa. Dia memberikan anaknya yang tunggal, anaknya yang satu-satunya untuk menyelamatkan kita. Karena demikian Allah cinta dunia hingga diberikannya
Anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih. Tuhan masih mau mencintai kami, menyayangi kami. Meskipun manusia sudah jatuh ke dalam dosa pada awalnya semenjak zaman Adam dan Hawa. Tuhan, kami mau belajar taat kepada perintah Tuhan. Kami mau belajar taat kepada orang tua kami, Tuhan. Pimpin dan bantulah kami agar kami bisa taat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin.